Perkenalkan, nama saya Endo Parulian Siringeringo dari kelas TS 21C. Di sini saya ingin membahas tentang teknologi bahan konstruksi. Pengertian teknologi bahan konstruksi. Teknologi bahan konstruksi mempelajari materi dan praktek mengenai bahan bangunan untuk menghasilkan bangunan yang kuat, kokoh, serta tahan lama, seperti mempelajari agregat halus, agregat kasar, semen, air, besi, baja, kayu, dan zat-zat lain yang dapat menunjang proses pembangunan. Next, ada dua tipe macam bahan-bahan konstruksi. Yang pertama, konstruksi, bahan-bahan konstruksi. Yang kedua, ada pondasi, bahan-bahan pondasi. Kita bahas yang pondasi dulu. Next. Nah, bahan-bahan pondasi bangunan, kalau yang jenis bore pile itu ada semen atau bentonit. Biasanya digunakan untuk yang kepala 3 hardpel, untuk menahan rembasan air, untuk menjaga tiang agar tetap kering kalau areanya basah. Yang kedua ada beton untuk membuat tiang di dalam tanah tersebut. Yang kedua ada besi untuk tulangan tiang, untuk kekuatan tiang tersebut sebelum dilakukannya pengecoran. Yang keempat ada slurry polimer. Nah, slurry polimer ini biasanya digunakan untuk area yang rawan longsor, terus area yang banyak mengandung pasir. Slurry polimer ini sangat dibutuhkan, apalagi jika terdapat air yang banyak ketika dilakukan pengeboran. Slurry polimer ini sangat berguna. Next, ada juga macam-macam komponen yang dibutuhkan pada struktur, yaitu ada komponen kolom balok dinding, komponen lantai bangunan, komponen atap, komponen perlengkapan interior, komponen perlengkapan eksterior, komponen perlengkapan penunjang, komponen pengakhiran atau finishing. Sebenarnya tidak terlalu paham tentang struktur, tapi ya dikit-dikit lah. Next, komponen kolom balok dinding merupakan komponen konstruksi yang saling memperteguh struktur atau kerangka bangunan di atas fondasi. Satu, untuk kolom dan balok, bahan-bahannya seperti kayu, besi, logam, baja, fasteners atau pengikat, kawat, beton bertulang atau besi beton. 2. Untuk dinding, batu bata, batako, bata ringan, kayu, kaca, lembaran cladding. Next, komponen lantai bangunan. Komponen lantai bangunan merupakan komponen yang tempat kaki berpijak yang menjadi alas tiap ruangan yang terjadi baik dalam maupun di luar bangunan. Lantai merupakan salah satu unsur pembentuk rumah dan menentukan identitas suatu rumah. Jenisnya pun sangat beragam dengan harga yang beragam pula sesuai dengan desain dan kebutuhan lantai kayu, lantai marmer, vinil, santai karpet. Next, komponen langit-langit atau plafon merupakan komponen yang menutup membatasi bagian atas setiap ruangan. Bahan untuk pembuatan plafon dapat dibuat dari kepang, anyaman bambu atau blik, papan kayu, asbes semen, triplex, hardboard, slowtex, acoustex, tile, parskil board, jumperboard, dan pada saat ini banyak digunakan papan gipsum triplex dengan tebal 4 mm, asbes 3 mm, akustik tile atau support 15 mm, gypsum board
aluminium, papan kayu, hardboard, bahan GRC, plywood board, hardplex, flat sheet, dan lain-lain. Next, komponen atap merupakan komponen bangunan yang melindungi bangunan dari gangguan atau ancaman iklim seperti panas matahari, hujan, angin, dan lain sebagainya. Ada rangka kayu, rangka atap, baja ringan. Next, interior merupakan bangunan untuk mengubah ruangan dalam mengisi dan memperlengkapi bangunan. Tempat tidur, lemari pakaian, lemari buku, meja tulis dan kursi, meja makan dan kursi meja tamu dan kursi, lemari buffet, sofa, dapur, tempat mencuci, dan figuran dinding. Next, komponen perlengkapan eksterior merupakan komponen bangunan untuk mengubah sisi luar dari bangunan pertamaan. Interblock paving, stone, grass block, pengerasan halaman, jenis pipa, asbes, beton, tanah, keramik, tembaga, kuningan, karet, kelas pipa, paralon. Next, komponen perlengkapan penunjang merupakan komponen bangunan bidang perencanaan lain yang menunjang operasional bangunan. Instalasi listrik dan komunikasi, instalasi mekanik, instalasi plumbing, panas, sanitria, pemadam kebakaran. Next, komponen pengakhiran atau finishing merupakan pekerjaan penyempurnaan terakhir untuk memperhalus, memperindah penyelesaian komponen yang telah terpasang dengan cara mengecat atau memilok. Ada cat kayu, ada cat tembok, cat biasa, cat khusus, cat pernis, dan lain-lain. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.